Satu lagi masih mah 8 orang kurang lebih itu teman kantor Pak. satu komplek Satu kantor Pak di sekolah. kantor sekolah. Siap. Akhirnya tertarik lah ya, namanya seorang guru sama murid ya, yang pasti percaya lah. Jadi hanya Jadi hari ini adalah agendanya masuk ke saksi. Setelah saksi, kesimpulan, dan insya Allah setelah itu putusan. Saksi yang dihadirkan Mbak Desi? Saksi yang dihadirkan saat ini rekan dari korbannya juga ya, ini Bu Agustin dan Pak Karno. Yang menjelaskan kronologinya bagaimana sih kejadian sehingga adanya CPNS bodong, bagaimana bagaimana bisa para korban tertarik seperti itu. Sepertinya 2 aja yang kita hadirkan karena kan tidak banyak yang mengetahui perjalanan yang pastinya seperti apa kan. Yang kita gugat ini kan yang pertama Olivia Natania, yang kedua Rafli suaminya, dan turut tergugatnya itu Ibu Nia Daniati. Dan itu sudah dipanggil secara resmi sebanyak 3 kali oleh pengadilan dan dinyatakan sah rilas panggilannya, tapi memang tidak ada yang hadir. Sampai saat ini tidak ada yang hadir, makanya otomatis ditinggal karena sidang kan harus tetap berjalan. Kami itu belum menerima surat panggilan dari pengadilan PN Jakarta Selatan. Maksudnya Nia Daniati ataupun OI itu tidak ada menerima surat panggilan tersebut. Jadi kami sebagai kuasa hukum tidak tahu sama sekali gitu adanya perjalanannya pengadilan ini sampai masuk ke dalam saksi-saksi ya hari ini. Nah itu kita kaget sekali ketika kita membaca berita, dan itu saya konfirmasikan kepada Bu Nia, betul nggak ini pernah nggak menerima surat ini dan panggilan. Bu Nia bilang tidak pernah dan sama sekali tidak pernah menerima gugatan tersebut seperti itu. Jadi kita bagaimana mau nanggapinnya? Seharusnya wajib hadir karena dari rilis panggilan tersebut kalau mereka hadir itu kan ada proses mediasi, ya kan? Tapi karena mereka tidak hadir, proses mediasi mau tidak mau harus terlewati. Gimana mau mediasi, orang nggak ada lawannya kan kita kan? Jadi mediasi terlewati, waktu itu langsung bukti surat. Ibu Nia Daniati kita masukkan sebagai turut tergugat karena kan pada saat kita berusaha untuk mencari Olivia dan mau bermediasi, Olivia tidak dapat ditemui, kita menemui Bu Nia Daniati dan Bu Nia Daniati mengetahui juga sekarang seluk-beluknya dan alur ceritanya seperti apa. Sebagai turut tergugat. Lucunya Nia sendiri juga tidak pernah ikut di dalam merekrut atau bertemu dengan orang-orang itu untuk meyakinkan atau apapun dalam kasus ini. Jadi PNS ini ya, itu tidak pernah sama sekali. Kok tiba-tiba dibawa-bawa. Nah ini lucu banget gitu. Jadi mengada-ngada sampai Ibu Nia itu sampai dibawa-bawa gitu. Sebenarnya nggak pernah. Coba tanya itu para yang pernah membayar kepada kepada OI atau kepada Ibu Agustin atau siapa, pernah nggak Ibu Nia itu hadir atau ikut? Enggak, justru datang hanya Bu Agustin minta pertanggungjawaban Bu Nia. Ya Bu Nia ya nggak mungkin dong, pernah tahu juga enggak, tiba-tiba datang suruh bertanggung jawab. Ini aneh banget. Jadi kalau saya bilang ini lucu, mereka sengaja kasus ini diangkat karena ada Bu Nia Daniati, nama besar beliau yang dibawa-bawa. Panggil itu orang-orang itu, pernah nggak berhadapan langsung? Ibu Nia itu mengajak atau kamu ikut dong, ini bisa lulus atau apa seperti apa, atau menarik uangnya atau masuk ke rekening dia. Ini nggak pernah sama sekali. Jadi saya bilang ini ngarang cerita. Untuk yang saat ini kita ajukan 8,1 miliar dari 179 korban. Intinya kalau para korban semuanya dari seluruh korban inginnya uangnya kembali. Sesuai apa yang dijanjikan OI adalah 100% sesuai perjanjian. Karena terus terang ya Mas ya, uang itu ya bagi kami orang kecil ada luar biasa besarnya. Ada yang ngutang, ada yang nggak ada tanahnya gitu ya, seperti itu. Jadi kami berharap ya
mohon doanya juga, mohon ini supaya apa yang menjadi tuntutan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi tadi kan juga dikatakan di ruang persidangan ya, salah satu orang tua korban yang itu wali kelasnya Olivia Natania meninggal akibat stres karena anaknya kan 2 ikut CPNS ini dan uangnya sampai saat ini belum kembali. Kita mengharapkan segera selesai ya, karena untuk proses pengembalian kepada para korban semuanya. Sekarang saya tanya, kamu ya menawarkan sesuatu dengan orang, terus kamu menarik uang, terus ibu kamu yang di rumah nggak tahu apa-apa dibawa-bawa, mau nggak kamu seperti itu? Ini saya balik aja, seandainya orang itu dia yang merekrut orang, terus dia yang narik uang, terus ibunya dibawa-bawa, benar apa enggak? Ini bukan anak di bawah umur, ini orang yang sudah dewasa dan dia sudah kawin, sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu. Ya seharusnya hakim menolak dong ini, harusnya NO. Nggak bisa orang tergugat nggak ada, turut tergugat juga nggak pernah tahu dibawa-bawa. Lain kalau dia pernah datang mempresentasikan atau uang masuk ke rekening dia, oke. Itu benar harus digugat untuk pembuktian nanti di pengadilan kan seperti itu. Ini nggak pernah tahu menahu Bu Nia dibawa-bawa. Ya sekarang pengadilan harus terbuka. Benar nggak? Soalnya menurut Bu Nia Daniati dia tidak pernah menerima surat panggilan gugatan dari pengadilan PN Jakarta Selatan dan tidak ada satupun yang ditandatangani oleh Bu Nia. Dan Bu Nia tuh waktu itu juga ini kan baru datang dari Amerika gitu. Jadi beliau sampai hari ini belum pernah menerima surat panggilan tersebut. Jadi ya nanti tinggal diklarifikasi benar apa tidaknya seperti itu. Ini nanti kita akan, makanya kita undang Bu Nia hari ini, kita mau pertanyakan bagaimana nih kita mengambil sikap. Karena ini aneh aja, tiba-tiba pengadilan berjalan sendiri tanpa ada tergugat hadir. Dan tergugat juga tidak tahu, sedangkan OI aja itu kan ada di mana? Di penjara kan, di lapas, ya di lapas, saya lupa di mana dia, Pondok Bambu. Nah kalau nggak salah itu panggilannya di Polda, di Rutan. Nah bagaimana? Salah alamat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.